Jauh sebelum kita mengenal Kabupaten Purwakarta seperti sekarang ini, wilayahnya merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah daerah administratif yang jauh lebih besar, yaitu Kabupaten Karawang. Bayangkan sebuah wilayah yang membentang luas, meliputi bukan hanya Kabupaten Karawang dan Purwakarta yang kita kenal kini, tetapi juga mencakup wilayah Kabupaten Subang. Sebuah hamparan tanah subur di bawah naungan pegunungan dan dialiri sungai-sungai besar, terutama Citarum yang legendaris. Mengelola wilayah seluas ini tentu bukanlah perkara mudah bagi para pemimpin di masa itu. Kabupaten Karawang, sebagai salah satu kabupaten tua di Jawa Barat, memiliki sejarah panjang yang berkelindan dengan dinamika kekuasaan di Nusantara, mulai dari era kerajaan hingga masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pusat pemerintahan atau ibu kotanya pun tidak menetap di satu tempat. Tuntutan zaman, kondisi geografis, pertimbangan strategis, dan kebijakan penguasa seringkali mendorong perpindahan pusat kekuasaan ini. Perjalanan inilah yang nantinya akan melahirkan sebuah kota penting yang kita kenal sebagai Purwakarta. Pada masa-masa awal pembentukannya di bawah pengaruh VOC dan kemudian Hindia Belanda, Kabupaten Karawang terus mencari bentuk dan lokasi pusat administrasi yang paling efektif. Luasnya wilayah menuntut sebuah pusat kendali yang mampu menjangkau berbagai pelosok daerahnya. Para bupati yang memimpin silih berganti, menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas, mengumpulkan pajak atau hasil bumi, serta menjalankan roda pemerintahan di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial yang semakin menguat. Kisah Purwakarta sejatinya adalah kisah tentang pencarian identitas dan pusat pemerintahan yang lebih baik bagi wilayah Karawang yang begitu luas. Ia adalah anak zaman yang lahir dari kebutuhan akan efisiensi, keamanan, dan harapan akan masa depan yang lebih tertata. Memahami konteks Karawang yang luas di masa lalu menjadi kunci untuk membuka lembar pertama dari sejarah panjang terbentuknya Kabupaten Purwakarta. Wilayah yang kini menjadi Purwakarta saat itu mungkin hanyalah sebagian kecil dari rimba kekuasaan Karawang, mungkin berupa pedesaan atau hutan belantara. Namun, takdir berkata lain. Roda sejarah berputar, membawa perubahan yang kelak akan menempatkan sebagian dari wilayah Karawang ini menjadi sebuah pusat pemerintahan baru, sebuah titik awal dari sebuah entitas yang mandiri. Dalam catatan sejarah Kabupaten Karawang, nama Wanayasa sering disebut sebagai salah satu lokasi yang pernah menjadi pusat pemerintahannya di masa lampau. Wanayasa, yang kini merupakan sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Purwakarta, terletak di daerah yang relatif lebih tinggi, di kaki pegunungan. Pemilihan lokasi ini pada masanya mungkin didasarkan pada pertimbangan keamanan atau kedekatannya dengan sumber daya alam tertentu. Menjadi ibu kota sebuah kabupaten besar seperti Karawang di Wanayasa tentu memiliki tantangan tersendiri. Kondisi geografis pegunungan mungkin memberikan keuntungan dari segi pertahanan alami, namun bisa jadi menyulitkan aksesibilitas dan komunikasi dengan wilayah-wilayah lain yang lebih datar dan jauh. Perkembangan zaman dan tuntutan administrasi kolonial yang semakin kompleks mungkin menjadi salah satu faktor pendorong dipindahkannya pusat pemerintahan dari Wanayasa. Perpindahan ibu kota kabupaten di masa lalu bukanlah hal yang aneh. Faktor stabilitas politik, kemudahan akses transportasi dan logistik, serta potensi pengembangan wilayah seringkali menjadi pertimbangan utama. Pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang memiliki kepentingan besar dalam mengontrol wilayah jajahannya secara efektif, seringkali turut campur tangan atau memberikan persetujuan terkait lokasi pusat pemerintahan daerah, Regentskap, Kabupaten. Meskipun catatan detail mengenai alasan pasti dan kapan persisnya ibu kota Karawang bergeser dari Wanayasa mungkin beragam dalam berbagai sumber, jejaknya sebagai salah satu pusat pemerintahan awal tetap menjadi bagian penting dari sejarah kawasan ini. Perpindahan dari Wanayasa menandai dimulainya babak baru dalam pencarian lokasi ibu kota Karawang yang lebih ideal, sebuah proses yang terus berlanjut hingga beberapa dekade kemudian. Kenangan akan Wanayasa sebagai ibu kota lama mungkin perlahan memudar seiring berjalannya waktu dan berpindahnya pusat keramaian. Namun, keberadaannya menjadi bukti bahwa dinamika pemerintahan dan perkembangan wilayah terus terjadi. Wanayasa menyimpan memori tentang masa-masa awal Kabupaten Karawang menata dirinya,
sebelum akhirnya pusat pemerintahan bergerak mendekati aliran Sungai Citarum yang besar. Setelah bergeser dari Wanayasa, pusat pemerintahan Kabupaten Karawang kemudian dipindahkan ke lokasi yang kini kita kenal sebagai Kota Karawang. Lokasi ini secara geografis berada di dataran rendah dan dekat dengan aliran Sungai Citarum. Kedekatan dengan sungai besar seperti Citarum pada satu sisi memberikan keuntungan, seperti akses transportasi air dan sumber air untuk pertanian di sekitarnya. Wilayah ini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan administrasi. Namun, keuntungan lokasi ini datang dengan konsekuensi yang tidak ringan. Sungai Citarum yang perkasa, terutama saat musim penghujan, seringkali meluapkan airnya. Banjir menjadi bencana musiman yang menghantui ibu kota Kabupaten Karawang. Luapan Citarum tidak hanya merendam pemukiman penduduk dan lahan pertanian, tetapi juga menggenangi pusat pemerintahan, termasuk kantor bupati, pendopo, dan fasilitas publik lainnya. Kondisi ini tentu sangat mengganggu jalannya roda pemerintahan. Aktivitas administrasi menjadi lumpuh, arsip-arsip penting terancam rusak, dan mobilitas para pejabat serta masyarakat menjadi sangat terhambat setiap kali banjir datang. Bupati dan jajaran pemerintahannya harus berjuang keras mengatasi dampak banjir sambil tetap berusaha menjalankan tugas-tugas mereka. Ketidakefisienan ini menjadi masalah serius yang membutuhkan solusi permanen. Bayangkan betapa repotnya mengurus sebuah kabupaten yang begitu luas ketika ibu kotanya sendiri secara rutin terendam air. Surat menyurat terhambat, pertemuan penting tertunda, dan penanganan masalah di daerah lain menjadi terkendala. Banjir bukan hanya masalah fisik genangan air, tetapi juga melumpuhkan saraf-saraf penting dalam sistem pemerintahan Kabupaten Karawang saat itu. Masalah banjir yang berlarut-larut ini akhirnya memunculkan pemikiran serius di kalangan para pemimpin Kabupaten Karawang, terutama sang bupati, untuk mencari alternatif lokasi ibu kota yang lebih aman dan stabil. Kebutuhan akan sebuah pusat pemerintahan yang bebas dari ancaman banjir tahunan menjadi semakin mendesak. Sungai Citarum yang memberi kehidupan, ternyata juga membawa tantangan besar bagi keberlangsungan ibu kota Karawang. Di tengah permasalahan banjir yang terus melanda ibu kota Karawang, tampillah seorang pemimpin yang visioner dan peduli terhadap kondisi wilayahnya. Beliau adalah Raden Adipati Arya Suryawinata, Bupati Karawang yang menjabat pada periode sekitar tahun 1820-an hingga 1840-an. Beliau dikenal luas dengan julukan Dalem Sholawat, sebuah gelar yang menunjukkan tingkat kesalehan dan ketaatannya dalam beribadah, yang membuatnya dihormati dan disegani oleh rakyatnya. Dalem Sholawat tidak tinggal diam melihat ibu kota kabupaten yang dipimpinnya terus-menerus dilanda bencana banjir. Beliau menyadari bahwa kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena sangat menghambat efektivitas pemerintahan dan menyulitkan kehidupan masyarakat di pusat kota. Dengan pemikiran jauh ke depan, beliau mulai memprakarsai pencarian lokasi baru yang lebih layak untuk dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang. Pencarian lokasi baru ini tentu bukan tugas yang mudah. Diperlukan pertimbangan yang matang mengenai berbagai aspek. Lokasi baru haruslah strategis, mudah diakses dari berbagai penjuru wilayah Karawang yang luas, memiliki sumber air yang cukup namun aman dari ancaman banjir, serta memiliki lahan yang memadai untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan dan pemukiman baru. Visi Dalem Sholawat adalah membangun sebuah pusat pemerintahan yang representatif, tertata, dan mampu berfungsi optimal dalam jangka panjang. Beliau mengerahkan bawahannya untuk melakukan survei dan kajian terhadap beberapa lokasi potensial. Pertimbangan tidak hanya bersifat teknis geografis, tetapi mungkin juga melibatkan aspek sosial dan politis. Mendapatkan persetujuan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda juga menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam rencana besar pemindahan ibu kota ini. Prakarsa dan kegigihan Dalem Sholawat inilah yang menjadi titik balik penting dalam sejarah Kabupaten Karawang dan cikal bakal lahirnya Purwakarta. Beliau tidak hanya mengatasi masalah yang ada di depan mata, tetapi juga meletakkan dasar bagi perkembangan wilayahnya di masa depan. Visinya untuk mencari ibu kota yang lebih baik menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan kepeduliannya yang mendalam terhadap tanah yang dipimpinnya.
Setelah melalui proses pencarian dan pertimbangan yang seksama di bawah arahan Dalem Sholawat, pilihan akhirnya jatuh pada sebuah lokasi yang dianggap paling ideal. Lokasi ini terletak di sebelah barat daya ibu kota Karawang yang lama, yang sering kebanjiran, tepatnya di wilayah yang berada di antara Desa Sindangkasih dan Desa Cikopak. Daerah ini secara geografis dinilai lebih menguntungkan. Salah satu keunggulan utama lokasi ini adalah kontur tanahnya yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ibu kota lama yang berada di dataran rendah dekat Citarum. Ketinggian ini memberikan jaminan keamanan dari ancaman banjir luapan sungai. Selain itu, lokasi ini juga dianggap cukup strategis. Tidak terlalu jauh dari pusat keramaian yang sudah ada namun cukup terpisah untuk memulai penataan kota yang baru dan lebih terencana. Pemilihan lokasi di sekitar Sindangkasih ini menandai dimulainya sebuah proyek besar. Lahan yang sebelumnya mungkin berupa hutan, kebun, atau persawahan mulai dibuka dan dipersiapkan untuk pembangunan sebuah kota baru. Proses ini tentu membutuhkan kerja keras, melibatkan banyak tenaga kerja untuk membuka lahan, meratakan tanah, dan mempersiapkan fondasi bagi bangunan-bangunan pemerintahan yang akan didirikan. Keputusan memilih lokasi ini menunjukkan perhitungan yang cermat dari Dalem Sholawat dan para penasihatnya. Mereka tidak hanya mencari solusi jangka pendek untuk masalah banjir, tetapi juga memikirkan potensi pengembangan kota di masa depan. Lokasi yang baru diharapkan dapat tumbuh menjadi pusat pemerintahan yang tertib, sehat, dan mampu menampung pertumbuhan penduduk serta aktivitas administrasi yang semakin kompleks. Tanah di sekitar Sindangkasih menjadi kanvas baru bagi Dalem Sholawat untuk melukiskan visinya tentang sebuah ibu kota yang ideal. Disinilah harapan baru bagi Kabupaten Karawang mulai ditanam. Pemilihan lokasi ini adalah langkah konkret pertama menuju realisasi pemindahan pusat pemerintahan, sebuah langkah berani yang akan mengubah peta administratif dan sosial di wilayah tersebut secara signifikan. Setelah lokasi baru ditetapkan dan persiapan lahan mulai dilakukan, langkah selanjutnya adalah membangun infrastruktur dasar dan yang terpenting, memberikan nama bagi kota baru yang akan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Karawang ini. Sekitar tahun 1830, pembangunan fisik mulai berjalan, dan pada tanggal 20 Juli 1831, kota baru ini secara resmi didirikan sekaligus diberi nama yang penuh makna, Purwakarta. Nama, Purwakarta, berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yang banyak terserap dalam bahasa Sunda dan Jawa, Purwa, dan Karta. Purwa memiliki arti permulaan, awal, asal, atau yang pertama. Sementara, Karta sering juga ditulis kerta, bermakna aman, damai, tertib, makmur, atau sejahtera. Penggabungan kedua kata ini membentuk makna, permulaan yang damai, atau awal dari kesejahteraan dan ketertiban. Pemberian nama ini bukanlah sekadar penanda geografis, melainkan sebuah doa dan harapan yang disematkan oleh para pendirinya, terutama Dalem Sholawat. Nama Purwakarta mencerminkan semangat untuk memulai babak baru dalam sejarah Kabupaten Karawang. Setelah mengalami berbagai kesulitan di ibu kota sebelumnya, terutama akibat banjir, pendirian Purwakarta diharapkan menjadi titik awal dari sebuah era pemerintahan yang lebih stabil, tertib, aman, dan membawa kemakmuran bagi seluruh wilayah Karawang. Nama ini juga menyeratkan sebuah tekad untuk membangun kota yang terencana dengan baik, berbeda dari kondisi sebelumnya. Purwakarta dirancang sebagai pusat administrasi yang representatif, tempat hukum ditegakkan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar tanpa gangguan bencana alam seperti banjir. Harapan besar tertumpang pada nama ini, agar kota baru ini benar-benar menjadi Purwa dari Karta Raharja, awal dari kesejahteraan dan kemakmuran. Tanggal 20 Juli 1831 kemudian sering diperingati sebagai Hari Jadi Kota Purwakarta, menandai momen penting ketika nama itu resmi disandang dan kota ini mulai berfungsi sebagai pusat aktivitas baru. Nama Purwakarta bukan hanya identitas, tetapi juga cerminan visi dan cita-cita para pendahulunya untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik. Dengan diresmikannya nama Purwakarta pada tahun 1831,
Pusat pemerintahan Kabupaten Karawang secara bertahap namun pasti dipindahkan dari kota lama, Karawang, ke kota baru ini. Purwakarta mulai berdenyut sebagai jantung administrasi bagi wilayah Karawang yang luas. Pembangunan infrastruktur kunci menjadi prioritas utama untuk menunjang fungsinya sebagai ibu kota. Salah satu bangunan pertama dan terpenting yang didirikan adalah Pendopo Kabupaten, kediaman resmi sekaligus kantor Bupati Karawang. Pendopo ini menjadi pusat kendali pemerintahan, tempat bupati menerima tamu, memimpin rapat, dan mengeluarkan kebijakan. Di depan pendopo, seperti lazimnya tata kota tradisional di Jawa dan Sunda, dibangun sebuah lapangan luas yang disebut alun-alun. Alun-alun berfungsi sebagai pusat kegiatan publik, tempat upacara resmi, maupun area interaksi sosial masyarakat. Tak lengkap rasanya sebuah pusat pemerintahan tanpa kehadiran rumah ibadah utama. Maka, dibangun pula Masjid Agung di sekitar kompleks pendopo dan alun-alun. Keberadaan Masjid Agung ini tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas, tetapi juga melengkapi Tritangtu di Buana, tiga elemen penting dalam tata ruang tradisional, yaitu pusat pemerintahan, pendopo, pusat kegiatan publik, alun-alun, dan pusat keagamaan, Masjid Agung. Seiring waktu, Purwakarta sebagai ibu kota Kabupaten Karawang terus berkembang. Kantor-kantor jawatan pemerintahan lainnya mulai didirikan. Pasar dibangun untuk mendukung aktivitas ekonomi, dan pemukiman penduduk mulai tumbuh di sekitar pusat kota. Purwakarta secara efektif mengambil alih peran sebagai pusat saraf Kabupaten Karawang, menjalankan fungsi administratif, hukum, dan sosial bagi wilayah yang membentang dari pantai utara hingga pegunungan di selatan. Selama lebih dari 1 abad, Purwakarta mengemban tugas sebagai ibu kota Kabupaten Karawang. Kota ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah, pergantian kepemimpinan, dan dinamika sosial politik yang terjadi di wilayah Karawang. Denyut kehidupannya sebagai pusat pemerintahan terus berjalan, meletakkan fondasi bagi perkembangan kota hingga di kemudian hari. Meskipun Purwakarta telah berfungsi sebagai ibu kota Kabupaten Karawang selama lebih dari 130 tahun, luasnya wilayah Kabupaten Karawang, yang saat itu masih mencakup Purwakarta dan Subang, tetap menjadi tantangan tersendiri dalam hal efektivitas administrasi dan pemerataan pembangunan. Populasi yang terus bertambah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi menuntut penyesuaian struktur pemerintahan. Seiring dengan semangat otonomi daerah dan kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, wacana pemekaran wilayah Kabupaten Karawang mulai mengemuka, terutama setelah Indonesia merdeka. Tujuannya adalah agar pemerintahan dapat berjalan lebih efisien dan fokus pada pembangunan di wilayah yang lebih spesifik. Wilayah Karawang yang sangat luas dianggap perlu dibagi menjadi beberapa kabupaten agar lebih mudah dikelola. Setelah melalui berbagai proses kajian dan pertimbangan politik serta administratif, pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan kebijakan pemekaran wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Kabupaten Karawang secara resmi dimekarkan menjadi 2 kabupaten baru, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, sementara wilayah inti tetap menjadi Kabupaten Karawang. Momen ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Purwakarta. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut pada tahun 1968, Purwakarta tidak lagi hanya berstatus sebagai ibu kota Kabupaten Karawang, tetapi resmi menjadi sebuah kabupaten yang mandiri, dengan wilayah administrasinya sendiri. Kota Purwakarta pun secara otomatis menjadi ibu kota bagi kabupaten baru yang menyandang namanya. Ini adalah puncak dari perjalanan panjang Purwakarta, dari sebuah kota baru yang didirikan untuk mengatasi masalah banjir, menjadi pusat pemerintahan sebuah kabupaten induk, hingga akhirnya berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom. Sejak saat itu, Kabupaten Purwakarta terus berkembang membangun identitas dan potensinya sendiri, terpisah secara administratif dari Kabupaten Karawang dan Subang. Namun, akar sejarahnya sebagai bagian dari Kabupaten Karawang yang luas dan kelahirannya sebagai ibu kota baru pada tahun 1831 akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari jati dirinya. Nama Purwakarta, yang dulu merupakan harapan akan permulaan yang sejahtera,
kini menjadi nama sebuah daerah yang terus berupaya mewujudkan cita-cita para pendirinya. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.